Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh-soleha, ketemu lagi dengan Ustazah Selfie. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, tematik yang akan kita pelajari yaitu IPS tentang jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alam dan mencari informasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Perhatikan video pembelajaran ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis pekerjaan sesuai keadaan alam. Di sekeliling kita ada banyak sekali jenis pekerjaan. Ada yang menjadi guru, sopir, pedagang, pegawai bank, dokter, TNI, polisi, dan masih banyak lagi. Setiap pekerjaan memiliki peran dan fungsi dalam masyarakat. Jenis pekerjaan juga ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi geografis suatu tempat. Contohnya, masyarakat yang hidup di dataran tinggi, banyak yang bekerja sebagai pemetik teh atau petani sayuran. Hal tersebut disebabkan kondisi alam dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh dan sayuran. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ini dapat disebut sebagai mata pencaharian atau pekerjaan. Salah satu sumber daya alam di pantai yang banyak dimanfaatkan sebagai mata pencaharian adalah tumbuhan kelapa. Pohon kelapa dikenal dengan julukan pohon kehidupan. Tumbuhan kelapa tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Pohon kelapa memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Pohon kelapa tumbuh paling baik pada suhu 20-27 derajat Celcius. Pohon kelapa dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, seperti pada tanah liat, tanah berpasir, ataupun tanah berbatu. Tetapi paling baik pada tanah endapan. Tanah endapan adalah tanah yang berbentuk di dataran rendah akibat endapan lumpur yang terbawa air hujan. Pohon kelapa banyak kita jumpai di kawasan pantai. Oleh karena itu, penduduk di sekitar pantai banyak yang membudidayakan kelapa sebagai sumber penghidupan. Kelapa dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia. Semua bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari buah, bunga, batang, pelepah, daun, bahkan akarnya. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari pohon kelapa. Yang pertama yaitu sabut kelapa. Sabut kelapa dimanfaatkan untuk keset, sapu, matras, bahan pembuat tali, dan kerajinan tangan. Yang kedua yaitu tempurung kelapa untuk bahan arang, karbon aktif, dan kerajinan tangan. Nah, yang ketiga yaitu daging buahnya. Daging buah dimanfaatkan untuk kopra, minyak kelapa, santan, dan kelapa parut kering. Yang keempat yaitu air kelapa. Air kelapa dapat dijadikan minuman, cuka, dan nata de coco. Batang kelapa dapat dijadikan bahan bangunan untuk kerangka, tiang, atau atap. Nah, yang keenam yaitu daun kelapa dapat dibuat lidi untuk sapu dan barang anyaman serta janur. Nah, yang ketujuh nira kelapa. Nira kelapa dapat dibuat sebagai gula merah. Serta yang terakhir yaitu bunga kelapa. Bunga kelapa dapat diolah menjadi makanan, misalnya gudeg. Selain manfaat tersebut, pohon kelapa juga bermanfaat menyerap udara, berpolusi, dan menghasilkan oksigen. Selain itu, pohon kelapa juga mencegah terjadinya erosi tanah.
terutama di dataran pantai. Buah kelapa paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk membuat minyak kelapa. Minyak kelapa dihasilkan dari daging buah kelapa. Minyak kelapa dapat digunakan sebagai obat, bahan baku kosmetik, dan sebagai minyak untuk menggoreng. Nah, pada proses pembuatan minyak kelapa dalam skala besar atau industri melibatkan banyak sekali jenis pekerjaan. Mulai dari petani kelapa, sopir truk pengantar buah kelapa, pekerjaan mengolah minyak kelapa, sampai pekerjaan pengemasan minyak kelapa. Nah, tahapan pembuatan minyak kelapa yaitu pertama kelapa. Kelapa dikupas, setelah melalui pengupasan, lalu dijemur. Setelah kering, lalu dipisahkan antara ampas kelapa dan pengepresan kelapa. Setelah itu keluarlah minyak kelapa untuk kita jadikan bahan baku kosmetik, obat-obatan, atau minyak untuk menggoreng. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan produksi ini dilakukan oleh produsen. Nah, sedangkan kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang yang dihasilkan produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi dilakukan oleh distributor. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh konsumen. Nah, sekarang perhatikan contoh ustazah. Nah, contohnya, petani menanam pisang, kemudian memanen pisang, pisang dijual kepada distributor. Jadi petani ini disebut dengan apa? Petani ini disebut dengan yang namanya produsen. Setelah itu akan dijual kepada distributor. Nah, distributor ini yaitu tengkulak atau distributor menyalurkan pisang ke pedagang di berbagai daerah. Nah, ke pedagang. Pedagang ini menjual pisang yang akan kita konsumsi. Nah, siapa yang akan membelinya? Konsumen. Nah, kita adalah suatu konsumen. Konsumen yaitu pembeli, membeli, dan mengonsumsi pisang. Nah, mudah bukan pembelajaran hari ini? Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Pesan Ustazah, selalu menjaga iman dan imun ya nak. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.